Saya Rizka Pangesti, NIM 43040019014. Saya akan membacakan resum jiwa dan badan. Yang pertama, monisme. Monisme itu aliran filsafat yang menolak pandangan bahwa badan dan jiwa merupakan dua unsur yang terpisah. Aliran ini menyatakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu substansi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk kepribadian manusia. Aliran ini memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama materialisme. Materialisme merupakan teori tertua yang membicarakan hubungan badan dan jiwa. Yang kedua ada teori identitas. Teori identitas itu menekankan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh penganut materialisme. Yang ketiga ada teori idealisme. Idealisme itu bertolak belakang dengan teori materialisme. Selanjutnya ada dualisme. Dualisme itu pada aliran ini mengonfirmasikan dualitas atau badan dan jiwa pada elemen yang berbeda dan terpisah. Hampir sama dengan aliran monisme. Aliran ini mempunyai 4 cabang. Yang pertama itu interaksionisme. Interaksionisme itu memfokuskan diri pada hubungan timbal balik antara badan dan jiwa. Badan dan jiwa, peristiwa-peristiwa badani. Sebaliknya peristiwa-peristiwa badani kadang-kadang menyebabkan mental. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Tetapi pada aliran interaksionisme menganggap badan dan jiwa terpisah dan berbeda. Selanjutnya ada okasionalisme. Okasionalisme itu menilai badan dan jiwa memasukkan dimensi ilahi. Menurut Arnold dan Nicholas, meyakini bahwa hubungan antara peristiwa mental dan peristiwa badani bisa terjadi hanya karena ada campur tangan sang kuasa. Yang ketiga ada paralelisme. Aliran ini menganggap bahwa peristiwa kejadian badan dan jiwa itu sejajar. Keduanya tidak dapat hubungan sebab akibat karena menurut aliran paralelisme ini berjalan seiring. Yang terakhir ada epiphenomenalisme. Cabang aliran dualisme ini melihat hubungan badan dan jiwa dari fungsi syaraf. Selanjutnya ada badan manusia. Dalam pandangan tradisional, badan hanya dilihat sebagai kumpulan material yang membentuk suatu makhluk. Dalam pandangan ini, mekanisme gerakan badan bersifat mekanistik, yang artinya seluruh gerakan badan manusia atau seluruh aktivitas yang terjadi adalah karena hubungan sebab akibat. Menurut Skinner, pada tahun 1904 sampai 1990, pandangan tersebut bersifat deterministik dan tidak memberikan paham yang memadai tentang keutuhan pribadi manusia. Gabriel Marcel 1889 sampai 1973 juga berpendapat jika seseorang membicarakan badan atau tubuh, berarti ia sedang membicarakan dirinya sendiri. Pada tahun 1978 sampai 1965, Martin Buber menyangkal pendapat Gabriel Marcel dengan beralasan bahwa tubuh manusia itu intermediasi antar pribadi atau pengembangan diri. Pada pandangan lainnya, manusia adalah makhluk yang berbadan. Materi selanjutnya, jiwa manusia dan kesadaran jiwa. Jiwa dianggap sebagai prinsip yang memberi kehidupan kepada makhluk hidup. Banyak penafsiran tentang pengertian jiwa menurut Aristoteles. Jiwa adalah esensi dan energi, termasuk kekuatan aktivitasnya yang akan mati. Menurut Sigmund Freud, jiwa adalah energi yang senantiasa berkonflik dan dilanda kecemasan tanpa akhir. Kemudian, pada pandangan filosofis di zaman Yunani kuno antara abad ke-6 sampai abad ke-5 sebelum Masehi, bahwa jiwa bukan saja sebagai sesuatu yang bertanggung jawab
untuk fungsi-fungsi mental atau psikologis seperti berpikir, persepsi, dan keinginan, tetapi juga merupakan pembawa kualitas moral dan merupakan sesuatu yang menggerakkan dan menghidupkan tubuh organik seperti pandangan teori-teori periode Helenistik. 6. Jiwa diutarakan sebagai sesuatu kekuatan atau daya hidup dalam tubuh yang bertanggung jawab khusus untuk fungsi mental atau psikologi seperti berhubungan dengan semua fungsi dan aspek kehidupan. Pada zaman itu, jiwa diidentifikasi sebagai sesuatu daya atau energi kehidupan. Kesadaran jiwa sebagaimana badan kita pahami sebagai seluruh aktivitas kompleks kegiatan fisik. Demikian juga jiwa harus dipahami sebagai kompleksitas kegiatan mental manusia. Bagi eksistensi manusia, jiwa merupakan sesuatu yang hakiki yang menyadarkan manusia akan siapa dirinya dan menentukan perbuatannya akan kehadiran di tengah dunia. Dengan kata lain, jiwa sebagai penggerak seluruh aktivitas fisik manusia. Yang selanjutnya ada pertarungan jiwa dan tubuh dalam pandangan filsafat René Descartes. Dua hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke dalam pemikiran Descartes tentang manusia. Pertama, mengenai dominasi ilmu biologi Aristotelian di dalam tradisi akademik pada masa Descartes. Kedua, yaitu pengalaman Descartes mengenai pergerakannya patung-patung oleh dorongan lain. Ketika berada di Este Germany, Descartes mengunjungi sebuah tempat yang sangat menarik, yakni tempat serangkaian patung-patung mekanis yang ruwet, yang dirancang khusus di dalam gua-gua di tepi sungai Seine oleh para membuat air mancur kerajaan. Metode Descartes. Obsesi Descartes adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana ilmu-ilmu non-matematik bisa memiliki kepastian yang sama dengan hasil-hasil yang diraih oleh geometri analitis. Yang kedua, fisika fisiologi Descartes. Fisika mengikuti Aristoteles. Descartes percaya bahwa tidak ada ruang kosong. Seluruh alam semesta sepenuhnya berisi jenis-jenis partikel yang bermacam-macam dalam berbagai bentuk gerakan yang bermacam-macam pula. Sebelum fisiologi mekanistik sebelum Descartes, sudah terdapat beberapa ilmuwan yang berbicara tentang badan manusia seperti Galileo Galilei 1964 sampai 1642 dan William Harvey 1578 sampai 1657. Galileo mempelajari tulang-tulang dan persendian tubuh seolah-olah merupakan suatu sistem alat-alat pengungkit. Filsafat Descartes tentang jiwa dan pertaliannya dengan tubuh. Jiwa, kata Descartes, tidak pernah tampak secara langsung dalam kesadaran kita, seperti halnya pengalaman indrawi. Kendati Descartes yaitu bahwa jiwa itu ada, ia tidak pernah mengalami totalitasnya sama sekali. Akan tetapi keyakinannya ini mendorongnya untuk menyelidiki ide-ide yang meskipun nyata tetapi tidak dapat dihadirkan oleh satu pengalaman indrawi semata-mata. Ide-ide tersebut diantaranya adalah kesempurnaan, kesatuan, ketidakberhinggaan, dan aksioma-aksioma geometris yang terdapat di dalam jiwa. Descartes berkesimpulan bahwa ide-ide tersebut tidak bergantung dari pengalaman indrawi yang spesifik, tetapi dapat disentuh dan ditimbulkan oleh pengalaman. Pastilah diperoleh oleh hakikat-hakikat yang diperoleh oleh hakikat jiwa yang berpikir. Maka itu
menamakan mereka ide-ide bawaan. Ide-ide bawaan dari jiwa. Menurut Descartes, tubuh tanpa jiwa hanya akan menjadi otomat belaka yang digerakkan secara mekanis oleh stimulus eksternal dan kondisi-kondisi hidrolik internal atau emosional. Jadi tanpa kesadaran. Sebaliknya, jiwa atau roh tanpa tubuh memang bisa mempunyai kesadaran, tetapi ia hanya memiliki ide-ide bawaan saja. Jadi tidak bakal memiliki kesan-kesan indrawi dan gagasan-gagasan tentang benda-benda material yang lazimnya dimiliki oleh kesadaran manusia normal pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.